sekalian, bagaimana materi kemarin? Nggak terlalu susah karena saya cuma kasih kamu itu hanya 2 soal latihan ya, membuat pivot chart dengan pivot table. Nah, yang terakhir ini adalah materi kita yang paling terakhir, dari yang terakhir. Nah, ini sambungan dari pivot table kemarin. Nah, kalian lihat di halaman 91, di situ kita akan membuat halaman utama dashboard. Ya, nah seperti yang kalian lihat di layar ini. Jadi di sini kita ingin membuat dashboard. Maksudnya adalah di sini ada semacam papan yang mempunyai papan informasi lah. Jadi bisa kita pilih-pilih mana informasi yang mau kita pilih gitu. Contoh misalkan kita ingin melihat yang bagian offline saja. Nah, langsung keluar hasilnya secara dinamis ya. Order priority-nya yang C atau yang H, nah, langsung keluar hasilnya gitu. Nah, ini adalah contoh dari dashboard. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja ya. Kita praktekkan. Seperti kemarin, itu kita sudah download kan yang itu. Halaman 86, 100 sales records, 100 sales records ya. Saya asumsikan kalian sudah download. Nah, sekarang kita contohkan. Kita buat file baru. Saya ulangi lagi ya untuk buat pivot table. Pertama adalah kita tekan di sini, klik data, tab data ya. Data, lalu from text. Nah, lalu di sini misalkan kita cari file yang sudah kita download kemarin. Itu tadi 100 sales records ini .csv. Nah, kalian klik import. Nah, kita pilih yang bagian terakhir. Western Windows ya. Oke, my data headers, next. Dikasih pembatas ya, kasih koma, next. Oke, finish. Existing worksheet ya, yang di sini. Ini tandanya nih. Oke, nah ini contoh dari CSV-nya. Ini datasetnya, dataset data mentahnya ya. Nah, sekarang kita ingin membuat pivot table ya. Ini saya ulangi lagi supaya nanti bisa sealur ya, sejalan. Kita ingin membuat pivot table. Caranya adalah pertama kita ke insert, lalu kita klik di sini pivot table, select a table orange. Nah, di sini udah kelihatan ya garis putus-putus ini. Nah, di sini adalah range-nya dari mana ke mana yang akan dipilih sebagai pivot table-nya. Nah, pilih new worksheet ya. Jadi nanti di sheet yang berikutnya. Udah klik OK. Nah, selanjutnya baru kita pilih. Di sini ada region dan ada total profit misalkan. Oke, saya pindahin dulu kameranya. Sini pilih sama. Kalau misalkan ada kejadian seperti ini saya nggak ngerti gimana ceritanya, mungkin karena Excel-nya ada bug atau gimana. Nah, caranya misalkan nih, kita kan seharusnya memakai sum of total profit. Jadi total keseluruhan total profit. Kalau kita letakkan di sini value apanya, total profitnya ke rows, maka keluar hasilnya. Tapi kalau kita letakkan di sini aja malah lain hasilnya ya. Walaupun saya sudah ubah-ubah angka-angkanya tetap kayak gitu juga. Nah, caranya adalah gini. Di sini kita ulangi lagi ya, insert recommended pivot tables. Nah, di sini kita pilih yang ada tulisan Asia-nya. Ini ya. Mana dia? Nih. Sum. Oke. Nah, inilah ya. Yang ini kalau nggak salah saya. Misalkan yang ini. Kalian klik OK. Langsung keluar hasilnya. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Bagian mana yang mau kita checklist. Kalau kita checklist berarti dia langsung view, langsung tertampil hasilnya. Kita checklist saja yang search channel, total profit. Ini di sini. Tetap nggak mau juga. Oke, jadi begini caranya. Ini karena ada permasalahan dari Excel-nya. Dia menganggap kalau yang pemisahnya itu adalah koma. Sementara yang di sini datasetnya adalah titik. Nah, alasannya itu kenapa dia tidak bisa keluar hasil akhirnya ya, malah menjadi 11 atau segala macam. Nggak keluar hasil sebenarnya. Nah, jadi caranya adalah kita klik ini dulu, Ctrl F, kita replace dulu yang dari titik menjadi koma.
sehingga nanti dia menjadi nilai aslinya, jadi menjadi angka. Oke, sudah selesai nih ya yang ini. Kelihatan, baru kita insert recommended pivot tables. Baru kita pilih di sini yang bagian Asia. Ini dia. Pilih yang ini ya. Ada total profitnya di sini, klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kita checklist yang ini, country dan sales channel. Total profit udah keluar hasilnya ya. Nah, ini cara mudahnya. Jadi langsung kita pilih, klik aja tadi insert recommended pivot tables. Oke, selanjutnya adalah di sini kita akan membuat pivot chartnya. Ya, caranya klik yang bagian analyze, baru pivot chart. Kita pilih yang bagian bar, klik OK. Oke. Nah, yang di sini kita klik aja ya, kita hapus aja button chartnya. Klik kanan pada button chartnya, hide all field buttons on chart. Oke, sudah selesai. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua nanti kita akan membuat beda lagi tipe datanya yang mau kita yang mau kita tampilkan. Tapi sebelum itu kita akan membuat dashboardnya dulu. Jadi kita berangsur-angsur memasukkan elemen-elemen dari dashboard itu. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Iya, ini yang pertama. Lalu selanjutnya kita klik new, kita tambah di sini ya. Lalu kita akan membuat bagaimana suasana dari dashboard ini. Contoh misalkan kita mau buat yang bagian backgroundnya itu warna abu-abu. Pertama kalian klik dulu semua di sini ya. Kalian klik di sini. Kalian pilihlah warna temnya apa. Misalkan saya pilih yang warna agak inilah ya. Ini biru. Oke, warna biru udah keluar. Nah, sekarang kita copy paste aja kayak biasa. Ini kita copy, kita klik dulu, Ctrl C atau klik kanan copy, baru kita ke sheet tadi, kita pastekan. Nah, keluar hasilnya ya. Nah, ini pilihan aja nih. Nah, oke, sekarang kita buat tampilan pivot table baru lagi, ya. Jadi kita ambil datasetnya lagi ini ya. Nah, oke, kita ulang lagi. Kita buat pivot table yang baru lagi ya, dengan tipe data yang berbeda juga. Nah, kita insert pivot table. Kita klik OK. Nah, di sini kita pilih yang bagian region, item type, dan total profit. Nah, ini udah keluar hasilnya. Nah, ini kan udah beda nih tipe datanya. Yang pertama tadi itu adalah nih, negara dan total profitnya. Yang kedua adalah item type-nya, tipe ini ya. Misalkan itemnya beda-beda tipenya nih, lalu profitnya berapa. Nah, ini kan berbeda nih. Nah, lalu kita buat pivot chart-nya. Kita klik dulu bagian di dalam pivot chart-nya, pivot table-nya, klik analyze, baru pivot chart. Lalu kita misalkan pilih yang tipe pie-nya, ya. Seperti ini hasilnya nanti. Kita klik OK. Oke, nah ini kan masih kurang ini nih. Kita hapus dulu ya buttonnya. Ini kan nggak kelihatan nih berapa persen ya. Kita harus arahkan kursornya dulu, baru keluar hasilnya. Ini kan nggak terlalu matching ya. Jadi kita pilih di sini design, quick layout, kita pilih yang ini, ya. Nah, keluar langsung hasilnya. Oke, udah jadi. Ini yang pivot chart kedua. Kita seperti biasa kita copy ya, Ctrl C, baru kita ke sini, Ctrl V. Nah, sudah keluar di sini. Ya, ini udah keluar hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat di sini ini slice-nya, slice datanya. Jadi di sini kita juga bisa memilah lagi data yang sudah ada di dashboard ini. Kita pilih lagi mana yang mau kita perlihatkan saja gitu. Contoh misalkan kalian bisa lihat di sini ya, di halaman 95. Pertama adalah kita klik dulu ini pivot chart-nya, kita klik analyze, tab analyze. Di sini ada insert slicer. Nah, di sini baru kalian pilih. Misalkan di sini kita mau membuat order priority. Nah, kita klik di sini order priority, oke. Nah, kita
Kita taruh di sini. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, keluar langsung ya. Yang order priority C segini total profitnya. Yang H segini total profitnya. L, M gitu ya. Nah, order priority seperti yang di sini ya. Di dataset ini tadi. Nah, ini order priority. Yang H saja berarti yang ditampilkan. Ada yang H, C, L, M. Nah, seperti itu. Order priority. Yang C saja yang ditampilkan. Berapa totalnya di bagian Eropa, bagian Asia gitu ya. Ya, ini yang bagian total profit berdasarkan ini ya. Benua. Nah, sekarang kita akan membuat total profit berdasarkan ini. Berdasarkan item. Oke. Sama seperti yang tadi. Jadi kita klik dulu pivot chart-nya, ya, klik pivot chart-nya, baru klik tab analyze. Nah, kalian pilih di sini insert slicer. Kita pilih misalkan di sini adalah sales channel ya. Sales channel. Kita klik sales channel. Oke, udah keluar hasilnya di sini. Nah, kita lihat offline. Nah, di sini ya. Nah, sekarang ini kan ini udah ini nih. Slicernya sudah masuk dalam dashboard, tetapi dia hanya berlaku di chart ini saja. Tidak berlaku di chart ini ya. Misalkan offline, online. Nah, ini hanya berlaku di profit berdasarkan item, tidak berdasarkan benua gitu. Nah, kita maunya ini berlaku untuk semua pivot chart ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik dulu slicernya, kita klik kanan, baru pilih di sini report connection. Nah, baru kita checklist di sini keduanya. Jadi dia berlaku ke kedua pivot table ini. Yang tadi kan di sini pivot table-nya ada yang berdasarkan profit dari benua, ada yang berdasarkan profit berdasarkan item. Nah, kita checklist keduanya, kita klik OK. Kita lihat hasilnya. C, nah berlaku ya. Jadi dia sesuai dengan order priority-nya. Jadi dia disaring, difilter. Untuk yang C saja order priority-nya keluar hasilnya. Untuk yang H, untuk yang L, untuk yang M, begitu ya. Nah, kita buat kedua yang di sales channel. Klik kanan di slicernya, baru report connections. Nah, kita checklist ini. Sehingga berlaku ke kedua pivot chart ini. Klik OK. Nah, udah jadi ya. Udah bisa kita membuat dashboard yang dinamis. Ya, nggak terlalu susah, tinggal klik sana-sini ya. Yang penting kita punya datasetnya. Jadi nanti tinggal bagaimana cara kita membuat dashboard ini lebih menarik lagi ya, lebih eye catching, lebih interaktif lah gitu. Oke, terima kasih. Bye.